Alhamdulillah ini udah masuk 4 besar perlahan ya. Dari 30, 10 sampai ini 4. Dan benar-benar ini ngerasa karunia dari Allah. Sudah beberapa kali eliminasi, memang beberapa masukan juri sebenarnya nggak jauh ya. Berputar dari menjaga senyum, interaksi dengan jamaah, komunikatif supaya lebih cair. Nah memang sih ya kalau selama ini saya kalau ngisi itu terkesan tegang gitu. Karena memang saya bawaannya serius. Untuk teman-teman, sanak saudara yang ada di Sarolangun, jangan lupa tonton Agil di iNews TV Cahaya Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Cahaya Muda Indonesia, para hadirin beserta para juri yang Allah ridhoi. Pak, Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Pak, kita punya rumah impian. Ketika rumahnya jadi, kira-kira rumahnya mau kita tempatin atau kita kosongin? Tempatin. Mas, kita punya motor impian. Ketika motornya dapet, mau dipakai atau mau diemin aja? Insya Allah. Jadi normal, kalau kita punya sesuatu, kita ingin menikmatinya. Pertanyaannya, iman yang kita punya selama ini, apakah kita sudah merasakan manisnya iman? Iman yang kita punya selama ini, apakah sudah kita pakai, kita gunakan dalam ibadah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Pak, Bu, ada orang yang ketika sholat mereka berdirinya malas. Mereka pengen dilihat orang dan mereka tidak menyebut Allah kecuali sedikit saja. Jangan-jangan selama ini sholat kita hanya tegak duduk, Pak. Jangan-jangan zikir kita hanya menyebut-nyebut, belum sampai mengingat Allah, Pak. Imam As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya, orang yang malas itu karena dia sholat tidak membawa iman dan cinta. Lalu bagaimana cara kita supaya bisa merasakan manisnya iman? Maka Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ada berapa, Pak? 3. Pesan pertama dari Rasulullah, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah kita menjadikan Allah itu dan Rasulnya lebih cinta ketimbang apapun selain Allah dan Rasulullah. Bu, halo Bu, mau nanya nih, cinta Allah enggak? Cinta Rasulullah? Cinta duit? Masya Allah, sama, saya juga cinta. Yang penting apa? Cinta terhadap hal duniawi haruslah di bawah cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian pesan Rasulullah yang kedua, apa? An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita kalau cinta sama teman harus karena Allah, Pak. Gak boleh karena yang lain. Coba, Mas, kalau kita cinta sama teman karena harta, hartanya hilang, masih berteman enggak? Enggak. Tapi kalau cinta teman karena Allah, harta hilang, enggak akal ada apa-apa karena kita cinta karena Allah. Betul? Betul. Kemudian pesan Nabi yang ketiga, wa an yakroha an ya'uda fil kufr. Kama yakrohu an yukzafa finnar. Maksudnya adalah kita harus benci nih untuk melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Ketika Allah sudah selamatkan kita dari lubang maksiat, Pak, Bu, kita harus benci untuk masuk ke dalam lubang itu lagi. Nah, ketika 3 hal ini sudah kita lakukan, insya Allah kita dapat merasakan manisnya iman. Tapi
Tapi Rasulullah menggunakan kata sambung yaitu wawul atof. Nah, maksudnya apa? Ulama nahwu Basroh maupun Kufah sepakat. Kalau ternyata wawul atof itu bermakna mutlakul jam'i. Maksudnya apa? Tiga-tiganya harus kita lakukan, Pak. Bukan pilihan. Nabi bukan ngasih pilihan nih, 1 ya, 2 ya, enggak. Tapi semuanya harus kita lakukan untuk mendapatkan manisnya iman. Nah, ketika kita sudah lakukan, apa yang perlu kita perhatikan? Kita harus menjaga iman tetap di atas. Karena ulama sudah mewanti-wanti. Karena iman kita naik turun, kata ulama apa? Al-imanu yazidu wa yankus yazidu bit-ta'ah. Iman itu naik, Pak, karena ketaatan. Karena apa, Pak? Ketaatan. Bu, iman itu turun karena maksiat. Karena apa, Bu? Maksiat. Semoga Allah menjaga iman kita dan kita bisa merasakan manisnya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Sarolangun. Alhamdulillah. Mana pendukungnya Sultan? Coba tepuk tangan dulu. Oke, baik, kita akan dengarkan komentar yang pertama dari Habib Muhammad terlebih dahulu. Silakan, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Ruben. Ya. Artinya buat Sultan, Masya Allah luar biasa hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Habib. Artinya pembukaannya bagus, sudah lebih senyum, nggak cemberut kayak yang lalu. Kemudian juga runutnya juga sudah bagus, Masya Allah. Contoh-contohnya juga apa yang disampaikan bagus, ayatnya juga kena. Yang saya senang juga contoh hadisnya ada 3 tadi. Allah wa Rasul itu lebih dicintai dari yang lain. Kemudian yang kedua itu mencintai saudara karena Allah. Supaya yang ketiga tidak kembali kepada dosa. Yang saya senang itu hadisnya ada. Terus keterangan wawul ataf li mutlaqil jam'i itu tuh bagus. Artinya oh saya cuma pengen iman saja. Berarti dia nggak cinta sama teman, itu bagus. Artinya orang itu nggak milih, oh saya milihnya yang atas saja, atau saya milih yang kedua, atau saya milih yang 3. Terima kasih, bagus sekali buat buat Sultan. Hanya sedikit tambahan mungkin, lebih rileks lagi, lebih santai, perhatikan waktu, tapi pas aja sih tadi nggak kelewatan. Pas saja. Terima kasih Bos Sultan. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus banyak, lagi, lebih santai. Maju terus. Terima kasih. Dan selanjutnya Ustadz Erik. Saya melihat kenapa nilai saya bagus semua di sini. Masya Allah. Jadi saya nggak ada perbandingan. Tadi kan para Habib membandingkan, wah dulu masih tegang ini dan lain-lain. Kalau saya tadi lihat ya sudah perfect, sudah bagus itu. Masya Allah. Makasih Ustaz. Kalau saya hanya ingin sedikit men-challenge ya. Men-challenge kayak tadi ayat innal munafikina yukhadi'unallaha. Itu sebetulnya lebih dipahami itu bagaimana sih artinya pemahamannya itu. Ketika orang munafik ini ingin menipu Allah tuh bagaimana sih sebetulnya? Bismillah izin. Bismillah. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 142, Ya. memang secara spesifik sebenarnya itu menjelaskan kriteria orang munafik. Tuh. Nah, seperti di dalam tafsir As-Sa'di juga dijelaskan itu kriteria orang munafik dulu. Ya. Baru ngejelasin sifat dari munafik itu wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia ketika berangkat sholat, berangkatnya malas-malas, berdirinya malas-malas, pengen dilihat orang dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, mungkin kalau kita sandingkan ini dengan munafik pada zaman Nabi, Kurang dekat ya. kurang dekat. Rasulullah atau Allah ingin menyampaikan ini loh kriteria orang munafik pada zaman Nabi. Kerelatannya dengan zaman sekarang, Agil melihat dari tafsir wa idza qamu ila shalah, tampak sering mungkin dari Agil atau teman-teman ketika sholat itu tidak merasakan feel-nya, sehingga terkesan seperti tegak duduk. Jadi Agil merasa ayat ini relate untuk Agil sampaikan juga ke teman-teman. Masya Allah. Luar biasa ya. Memang
dalam Ibnu Katsir disampaikan itu ya dijelaskan bahwa sholatnya jadi sebagai pencitraan saja. Dan mereka-mereka yang munafik itu ya mereka berpikir bahwa mereka itu bisa menipu Allah dengan menampakkan iman gitu ya. Padahal Allah membuka mereka itu, kedok mereka itu dengan memperlihatkan bahwa mereka itu di setiap subuh dan isya itu orang-orang munafik itu malas sholat ya, yang tadi disampaikan sama antum itu. Wah, Masya Allah, ini sudah jadi dai ini insya Allah ya. Amin, amin. Amin. Masya Allah. Ya, luar Syukron, biasa. Ustaz. Cahaya